Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya yaitu bab 3 tentang ekludian vektor. Yang akan kita bahas pada bab 3 ini ada vektor di ruang 2, ruang 3, dan ruang N. Kemudian ada norm, kemudian dot product dan distance atau jarak di ruang N. Kemudian orthogonality, kemudian geometri dari linear system, dan cross product. Nah, pada kesempatan ini kita hanya membahas bagian 3.1. Jadi diharapkan setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami vektor di ruang 2, di ruang 3, dan di ruang N. Nah, di sini sebelumnya kita kenalan dulu ya sama vektor. Harusnya teman-teman sudah kenal ya sama vektor. Mungkin waktu SMA sudah belajar vektor di fisika, kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi di sini biasanya engineer ya, engineer atau seorang fisikawan biasanya menggunakan vektor itu dalam 2 dimensi ya, atau 3 dimensi atau disebut sebagai dimensi 3. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai R3. Kemudian dimensi 2 kita sebut sebagai R2. Nah, apa itu vektor? Nah, vektor itu dia memiliki besar dan arah. Ya, coba kita lihat ke gambar ini. Jadi, gambar ini disebut vektor karena dia mempunyai besar. Besarnya itu sepanjang garis ini. Kemudian dia memiliki arah. Ya, jadi kata kunci dari vektor itu adalah memiliki arah dan memiliki besaran. Ya. Nah, kemudian vektor itu biasa dituliskan dengan huruf kecil ya dan ditulis bercetak tebal. Ya. Jadi vektor itu dia harus memiliki arah dan memiliki besar. Sorry, pennya tadi ada bermasalah. Memiliki arah dan besar. Nah, ini dia vektor. Dia punya namanya initial point atau titik asal, kemudian ada terminal point atau titik ujung. Ya, vektor itu kita lambangkan dengan huruf kecil yang dicetak tebal. Sementara kalau dia skalar, ya, jadi teman-teman harus hati-hati beda dalam menuliskan skalar dengan vektor. Kalau skalar dituliskan dengan huruf kecil juga tetapi dicetak miring. Ya, atau lebih mudahnya untuk menuliskan vektor boleh ini harusnya di sini tandanya. Boleh dengan huruf kecil yang dikasih tanda panah di atasnya. Itu adalah vektor. Jadi kalau sulit untuk menebalkan, jadi A itu boleh ditulis sebagai A lalu ditanda panah di atasnya. Ya, ini artinya vektor. Ya, kalau A saja berarti ini adalah skalar. Ini adalah vektor. Ya. Nah, di sini ada vektor A, vektor V, di mana sama dengan AB. Maksudnya itu adalah dimulai atau titik pangkalnya adalah A dan titik ujungnya adalah B. Nah, kemudian vektor itu memiliki sifat yang disebut sebagai ekuivalen atau equal atau sama ya. Jadi sebuah vektor dikatakan equal atau sama jika panjang dan arahnya sama. Contohnya ini vektor, anggaplah ini vektor A ya. Ini adalah vektor B, ini vektor C, dan ini vektor D. Maka karena vektor A, vektor B, dan vektor C serta vektor D itu memiliki panjang yang sama dan arahnya sama, maka vektor A, B, C, D ini disebut sebagai equivalent. Ya, karena dia equal atau sama. Bagaimana kalau misalnya vektor A ke atas, sementara vektor B panjangnya sama dengan vektor A, tetapi arahnya ke bawah. Apakah ini equals? Ini tidak equals. Ya, berarti vektor A tidak sama dengan vektor B karena arahnya berbeda. Ya. Kemudian, vektor juga mempunyai
atau ada juga yang disebut sebagai zero vector atau vektor nol. Apa itu vektor nol? Vektor yang inisial poin dan terminal poinnya berada di tempat yang sama. Jadi seperti ini misalnya titik ini mewakili tempat atau inisial poinnya di sini, kemudian terminal poinnya juga di sini. Maka ini adalah disebut sebagai zero vector. Dia tidak punya panjang dan tentu saja tidak punya arah, ya. Nah, kemudian vektor itu bisa kita jumlahkan. Jadi, yang pertama, kita bisa menggunakan aturan jajar genjang namanya. Nah, bagaimana menggunakan aturan jajar genjang untuk menjumlahkan vektor? Jadi, misalkan di sini adalah vektor V, ya, dari titik inisialnya ke titik terminal ini adalah vektor V. Kemudian, vektor W memiliki titik inisial yang persis sama, tempatnya di vektor V, seperti ini. Ya, ini adalah vektor W. Sehingga untuk mencari vektor V dan vektor W, kita bisa menarik garis dari ujung V, ya, yang sepanjang vektor W. Kemudian kita bisa menarik garis dari ujung vektor W ke sepanjang vektor V. Sehingga kita dapat membuat dia membentuk seperti jajar genjang. Ya, ini dia. Nah, dari jajar genjang itu kita dapatkan diagonal. Nah, diagonal itu yang merupakan hasil penjumlahan dari W tambah V. Ya, ini namanya menggunakan aturan jajar genjang. Kemudian, cara yang kedua juga bisa menggunakan aturan segitiga. Nah, aturan segitiga itu bagaimana jika sebuah vektor V, ya, memiliki panjang dari inisialnya ke atas, kemudian vektor W dimulai dari titik yang inisial dari V tadi, ya, seperti ini adalah W, sehingga untuk mencari V tambah W, kita tinggal menarik titik dari inisial W ke titik terminal, dari inisial V ke terminal W. Sehingga inilah hasil dari penjumlahan vektor V tambah W. Kemudian di sini ditunjukkan bahwa penjumlahan dari vektor V tambah vektor W itu akan sama saja dengan vektor W ditambah vektor V. Nah, coba kita lihat di sini. Vektor V tambah W, maka ini dia V, menggunakan aturan segitiga, V ditambah W, maka vektor yang dihasilkan adalah vektor yang tengah ini, ya, garis yang tengah ini. Kemudian kalau vektor W, ini dia, ditambah dengan vektor V, ini dia, maka hasilnya juga garis yang di tengah ini. Sehingga berlakulah V tambah W itu akan sama dengan W ditambah V. Ya. Oke, selanjutnya. Kemudian untuk mencari penjumlahan vektor, kita juga bisa menggunakan yang namanya translasi. Nah, cara pertama, translasi yang pertama ini adalah seperti ini. Kita akan menjumlahkan vektor V dengan vektor W. Nah, kita bisa melakukan translasi. Translasi itu pergeseran. Kita geser W ke atas, ke atas, ke atas, sampai W itu berada di ujung titik atau di terminal vertex dari V. Maka inilah W, sehingga kita tinggal menarik garis dari titik inisial V ke terminal W tadi. Ya, W yang sudah kita translasikan atau perpindahan, ya, dengan aturan segitiga. Kemudian kalau yang nomor 2 adalah si V-nya yang ditranslasi. Jadi di sini ada vektor V yang akan kita jumlahkan dengan vektor W. Nah, vektor V itu kita lakukan translasi sampai vektor V itu berada di ujung titik terminal dari VW, ya. Kemudian bisa ditarik garis seperti ini. Nah, hasilnya akan sama saja. Ya, jadi ini menggunakan namanya aturan translasi. Selanjutnya, ternyata vektor itu juga bisa kita lakukan pengurangan. Bagaimana cara melakukan pengurangan pada sebuah vektor?
Nah, untuk melakukan pengurangan pada vektor, kita harus mengurangkan dengan negatifnya atau menggunakan arah yang berlawanan. Jadi di sini A kurang B itu akan sama dengan menjumlahkan vektor A dengan vektor B yang berlawanan arah, ya. Jadi tanda negatif itu menunjukkan arah yang berlawanan. Misalnya di sini vektor R itu arahnya ke atas. Berarti min dari vektor E itu adalah yang arahnya ke bawah. Nah, sehingga untuk menjumlahkan vektor V dengan untuk mengurangkan vektor V dengan vektor W, dapat kita tuliskan menjadi W tambah min V. Ya, jadi kita akan melakukan penjumlahan dari vektor W ya dikurang dengan V. Nah, itu dapat dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari vektor W tadi ya dengan vektor V, sehingga inilah dia hasilnya. Ya. Nah, kalau sulit teman-teman bayangkan, berarti kan V arahnya ke kanan, berarti min V berarti arahnya ke kiri. Nah, jadi di sini ada vektor W tadi, kemudian ini adalah min V. Maka kita dapat mencari atau mendapatkan hasilnya adalah W kurang V, seperti ini. Nah, kemudian ternyata vektor itu juga bisa kita kalikan dengan sebuah skalar, ya. Skalar itu tadi kita lambangkan juga dengan huruf kecil, ya, tetapi tidak ditulis dengan cetak tebal, tapi dengan miring, ya. Jadi skalar itu bisa nilainya setengah, atau bisa juga min 1, atau sama dengan 2, atau min 3. Jadi kalau misalnya vektor V itu satu satuan seperti ini, maka setengahnya adalah setengah dari V. Kalau min 1 berarti arahnya ke bawah atau berlawanan. Kemudian kalau 2V berarti panjang dari vektor itu 2 kali dari vektor pertama tadi yang V saja. Kemudian min 3V berarti kita mengalihkan vektor V sebanyak 3 kali lalu arahnya ke bawah. Ya, berlawanan dengan vektor V tadi. Nah, ternyata di sini juga vektor itu tidak hanya bisa dijumlahkan dengan dua vektor saja. Atau maksudnya itu penjumlahan itu tidak hanya berlaku untuk dua vektor saja, tetapi juga bisa untuk 3 vektor atau lebih. Nah, di sini contoh dari penjumlahan dari 3 vektor. Jadi untuk penjumlahan 3 vektor, maka berlaku hukum asosiatif. Yang mana hukum asosiatif adalah U tambah dalam kurung V tambah W itu akan sama dengan U tambah V tambah W. Ya. Nah, untuk memahami ini, kita coba lihat ke contoh ini. Di sini U tambah V tambah W. Jadi yang ditambahkan duluan adalah V tambah W. Nah, di sini ada vektor V, ya. Ini vektor V. Nah, vektor V itu kita tambahkan dulu dengan vektor W. Ini dia. Maka hasil dari V tambah W adalah ini. Nah, setelah mendapatkan hasil V tambah W, lalu kita tambahkan vektor U. Ya, maka ini vektor U-nya. Sehingga hasilnya adalah yang ini, U tambah V tambah W. Atau kalau kita melakukan U tambah V dulu, berarti ini U tambah V, maka hasilnya adalah vektor yang ini. Nah, dari vektor U tambah V, kita tambahkan dengan vektor W. Sehingga hasilnya adalah masih vektor yang sama. Yang ini ya. Jadi berlaku sifat asosiatif. Oke, kita lanjut. Kemudian, vektor itu juga bisa kita gambarkan dalam sistem koordinat. Ya, jadi kalau seperti ini, berarti seperti gambar yang pertama ini disebut sebagai R2. Kenapa di sini disebut sebagai R2 atau ruang 2? Karena di sini terdiri dari X dan Y saja. Kemudian yang ini disebut sebagai R3 atau ruang 3. Karena di sini terdiri dari X, Y, dan Z. Ya.
Nah, komponen dari vektor di ruang 2 itu berarti terdiri dari X dan Y, sehingga di sini ada yang disebut sebagai V1 dan V2. Ya. Kemudian kalau di ruang 3 bagaimana? Berarti dia terdiri dari 3 komponen, sehingga V1, V2, dan V3. Ya. Nah, bagaimana dengan zero vektor di ruang 2? Berarti adalah 0 sebanyak 2 kali. Berarti V1-nya adalah 0, V2-nya adalah 0. Bagaimana dengan vektor 0 di ruang 3? Berarti V1-nya 0, V2 0, dan V3 juga 0. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat di sini tentang initial point yang tidak berada di titik asal. Jadi di sini ada sebuah vektor ya. Nah, vektor ini adalah vektor P1, P2. Berarti dia beranjak dari titik P1 ke titik P2. Ya. Nah, untuk mencari panjang dari P1 ke P2 itu bisa kita gunakan rumus X2 kurang X1, ini dia. Lalu Y2 dikurang dengan Y1. Y2 dikurang dengan Y1. Ini dia. Nah, asal rumus ini sebenarnya adalah dari sini. Ya, kalau kita gambarkan, misalkan ini titik O, ya, titik asal, origin, berarti OP ini, garis ini. Nah, berarti kemudian yang kedua adalah, vektor yang kedua adalah OP2 seperti ini. Sehingga saat kita jumlahkan OP1 tambah OP2 itu adalah P1 dan P2. Sehingga berlaku rumusnya kalau di sini P1 berarti X1 kurang 0, kemudian Y1 kurang 0. Sehingga hasilnya adalah X1, Y1. Begitu juga dengan P2. OP2 berarti X2 kurang 0, Y2 kurang 0. Berarti X2, Y2. Sehingga saat kita kurangkan dia menjadi X2, Y2 ya dikurangkan dengan X1 kurang Y1 sehingga X2 kurang X1, Y2 kurang Y1 sehingga didapatkanlah rumus ini. Ya, ini kalau dia di R2. Bagaimana kalau di R3? Berarti ditambahkan saja dengan Z2 kurang Z1. Ya, ini di R2, ini di R3. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jika ada n positif integer, jadi n itu adalah bilangan bulat positif, ya, sehingga order tuple atau tuple dari ruang space n itu atau ruang n itu adalah V1, V2 sampai Vn, berarti sebanyak n. Tergantung n-nya berapa. Misalnya R5, maka banyaknya order tuple-nya itu adalah atau tuple-nya itu adalah 5. Berarti ada V1, V2 sampai V5 ya. Misalnya Rn berarti n-nya misalnya 5 berarti V1, V2, V3, V4 dan V5. Nah, bagaimana kalau misalnya di R4? Berarti V-nya cukup sampai 4. Itu yang dimaksud dengan order tuple. Nah, kemudian di sini operasi di Rn atau di vektor ruang n. Nah, sama saja seperti operasi-operasi di ruang 2 ataupun di ruang 3. Jadi di ruang n pun juga ada namanya vektor 0. Berarti 0-nya sebanyak n buah. Ya. Jika di sini misalnya vektor V ada V1, V2 sampai Vn, kemudian di sini ada vektor W, W1, W2 sampai Wn, maka V dan W itu disebut ekuivalen jika V1 itu sama dengan W1, V2 itu sama dengan W2, dan V3 sampai Vn itu sama dengan Wn. Maka itu disebut sebagai V sama dengan W. Nah, kita lihat ke contoh. Jadi di sini ada vektor A, B, C, dan D. Kemudian ini 1, min 2, 1, min 4, 2, dan 7. Sehingga nilai A itu sama dengan 1,
nilai B itu sama dengan 4, nilai C itu sama dengan 3, dan nilai D itu sama dengan 7. Maka disebut vektor yang equivalent. Nah, kemudian pada ruang N ya atau vektor space dengan ruang N, maka bisa juga berlaku penjumlahan, perkalian dengan skalar, kemudian negatif dari skalar tersebut ya yang berlawanan arah, kemudian bisa juga dilakukan pengurangan pada skalar. Ya, contohnya di sini V yaitu 1 min 3 2, kemudian W 4 2 1 bisa kita jumlahkan. Berarti yang bersesuaian kita jumlahkan 1 tambah 4 berarti 5, min 3 tambah 2 adalah min 1, 2 tambah 1 adalah 3. Kemudian bisa kita kalikan dengan skalar, berarti V2 berarti 1 kali 2, 2, 3 kali 2, min 3 kali 2, min 6, 2 kali 2, 4. Nah, begitu seterusnya. Selain itu, ada operasi-operasi lain yang bisa dilakukan di vektor ruang N, yaitu bisa berlaku sifat komutatif, U tambah V sama dengan V tambah U, kemudian berlaku asosiatif, U tambah V dalam kurung tambah W itu akan sama dengan U tambah dalam kurung V tambah W. Kemudian U juga bisa ditambahkan dengan vektor 0, itu akan sama saja dengan vektor 0 tambah U, hasilnya adalah U. Kemudian vektor U ditambah min vektor U sama dengan 0. Kemudian perkalian skalar vektor K, skalar K dengan vektor U tambah V sama dengan K kali vektor U tambah K kali vektor V. Kemudian skalar K tambah skalar M dikali U akan sama dengan KU tambah MU. Kemudian K kali M kali U, di mana K dan M adalah skalar, akan sama dengan K kali M kali U, dan 1 kali U sama dengan U. Nah, kemudian untuk vektor 0, saat 0 dikali dengan sebuah vektor, hasilnya adalah vektor 0. Saat sebuah skalar dikali dengan vektor 0 adalah 0. Kemudian min 1 kali sebuah skalar sama dengan min skalar tersebut. Atau min 1 kali V sama dengan min V. Nah, sekian dulu terkait vektor di ruang 2, 3, sampai ruang N. Silahkan dibaca buku referensi ini untuk menambah pemahaman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.